Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, teman-teman, sesama penderita GERD ya, anxiety dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Yang sudah sembuh ya, maksudnya jangan terus lupa pada teman-temannya, bagikan pengalamannya, kasih tahu yang lain supaya teman-teman yang belum tahu itu tidak tersiksa dengan gejolak internal batinnya sendiri. Jadi untuk yang belum sembuh ataupun yang masih berjuang jangan berkecil hati. Ya pada intinya itu teman-teman harus optimis. Kenapa? Karena bukan teman-teman sendiri yang merasakan penyakit ini ya, bukan teman-teman sendiri. Jadi banyak sekali. Cuman mungkin banyak di antara teman-teman yang sedang menderita tapi kurang begitu terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya tuh ingin kembali membagikan pengalaman saya tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah anxiety vs asam lambung ataupun anxiety dan asam lambung. Manakah yang paling susah disembuhkan? Nah, karena ini menurut saya sangat apa ya? Sangat mengganjal juga. Banyak yang mengganjal tentang masalah ini. Jadi pada pengalaman saya pribadi itu teman-teman, penyakit GERD, anxiety dan asam lambung itu hubungannya itu sangat erat sekali, hubungannya sangat erat. Akan tetapi dua hal ini mempunyai jenjang kesembuhan yang berbeda-beda. Saya jelaskan, silahkan untuk teman-teman menyimak. Jadi teman-teman itu jangan berkecil hati jika ada salah satu dari kedua yang saya sebutkan tadi itu lama nggak sembuh-sembuh. Jadi jangan sampai ada pikiran di benak teman-teman itu memang tidak bisa disembuhkan, akan dibawa sampai seumur hidup. Silakan disimak video ini teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu teman-teman, yang paling mudah, biasanya yang paling cepat sembuh, yang saya rasakan yang sembuh duluan itu asam lambungnya. Asam lambungnya itu hilang duluan. Iya teman-teman, asam lambung itu reda duluan. Nah, anxiety-nya masih bertahan teman-teman. Nah, ini yang menurut saya itu banyak sekali dirasakan teman-teman. Iya, jadi teman-teman itu jangan lantas frustasi karena anxiety-nya ini tidak hilang-hilang. Nah, ketika teman-teman nanti itu frustasi terus menerus, nah asam lambungnya naik lagi. Kenapa? Karena dua hal ini adalah um, kayak sejoli yang saling berkaitan. Dia itu rumusnya seperti udah persis lingkaran setan lah. Akan tetapi biasanya yang paling setia menemani kita itu adalah anxiety-nya. Ya, jadi biarkanlah asam lambungnya itu sembuh duluan kan. Jangan lantas timbul protes apa yang membuat pikiran teman-teman itu semakin terbebani, karena itu akan menarik teman-teman kembali ke apa ya, ke fase yang sudah dilewati. Nah, jadi wajar teman-teman ya, wajar sekali ketika anxiety itu bertahan sangat lama, dan itu juga yang saya rasakan. Nah, kalau teman-teman mau tahu jenjang antara ataupun rentan waktu antara kesembuhan asam lambung dan anxiety itu, yang saya rasakan dulu ya. Jadi saya tuh kena problem ini dua kali. Yang pertama saya masih usia anak-anak, yang kedua saya itu di 2019 kemarin. Jadi saya jelaskan. Jadi saya mengadopsi pada saat kasus pertama. Saya dulu waktu masih anak-anak itu 3 tahun saya terjebak dalam uh, lingkaran GERD, anxiety dan asam lambung ini. Jadi pada saat itu yang sembuh duluan itu asam lambung saya. Saya sudah bisa ngapa-ngapain, sudah bisa jalan ke sana ke sini, main ke sana ke sini, akan tetapi anxiety-nya tidak hilang. Jadi kadang-kadang di tengah asiknya saya itu sedang main bersama teman-teman, tiba-tiba anxiety itu datang, menyita perasaan happy saya, menyita dunia enjoy saya, dan saya harus pulang dengan wajah murung, wajah ketakutan. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman. Jadi kalau saya ingat-ingat rentan waktunya itu cukup lama sekali teman-teman. Itu hampir sekitar 2 tahunan dari sembuhnya asam lambung. Saya masih di teman, asam lambung saya sudah hilang ini ya, asam lambung sudah tidak terasa, tapi anxiety masih menemani. Nah, rentannya itu 2 tahun, sekitar 2 tahunan teman-teman. Karena saya masih ingat awal saya terkena dulu itu kan sekitar kelas 4 ya, sekitar kelas 4 SD. Nah, kemudian saya itu sembuh di
pas mau UAS, pas mau ujian akhir sekolah, yaitu kelas 6. Dari kelas 4 SD, 4, 5, 6, ya 3 tahun kan. Saya sudah sembuh itu, saya sudah berani untuk berangkat UAS. Sudah bisa, maksudnya berbaur gitu sudah bisa. Akan tetapi anxiety-nya ini masih menemani. Jadi terkadang saya itu waktu UAS itu saya ingat sekali, saya masih ingat sekali teman-teman. Jadi UAS dulu itu saya melaksanakan UAS itu tidak di sekolahan saya. Jadi kalau UAS itu kan di rolling gitu ya. Saya mendapat sekolah yang cukup jauh dari tempat saya. Dan tapi saya berangkat bersama teman-teman. Nah, ketika sampai di sana selesai UAS, ya mungkin karena saya berpikir itu yang ngerjakan UAS itu menguras pikiran saya. Nah, timbul anxiety saya. Waduh, bingung saya di situ. Nah, itu sedikit pengalaman saya teman-teman ya. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Pada intinya yang ingin saya bagikan kepada teman-teman yaitu tentang rentan waktu penyembuhan asam lambung dan anxiety ini memang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman jangan berputus asa. Memang seperti itu. Tetaplah teman-teman itu berpikir positif dan membangun membangun pikiran-pikiran yang positif, menutup masukkan pikiran-pikiran negatif. Insya Allah teman-teman akan terbebas. Setelah saya sembuh dari anxiety, mungkin juga itu menimbulkan pertanyaan teman-teman ya. Ketika saya dulu setelah sembuh dari anxiety, saya bisa benar-benar lepas dari anxiety itu sekitar mau masuk kelas 2 SMP ya. Iya, sekitar kelas 2 SMP lah. Dan itu setelah itu saya benar-benar hilang teman-teman. Saya benar-benar enggak pernah merasakan anxiety. Saya apalah kayak enggak kenal. Sampai saya lulus SMP itu kan sekitar 2006 berarti kan. Saya lulus 2006. Nah, saya lepas 2000 di kelas 2. Jadi kan 2005 ya. 2005 sampai 2019 itu hampir saya nyatakan cerai, putus sama apa itu asam lambung dan anxiety. Kenapa? Karena saya benar-benar lupa, benar-benar udah kayak orang normal itu. Nah, ketika 2019 itu datang lagi, saya ngerasa ini kok yang seperti yang saya rasakan dulu, perasaan cemasnya, sensasi di badannya kok sama seperti yang saya rasakan dulu. Nah, itulah yang saya rasakan teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati teman-teman ya. Bisa hilang teman-teman. Dan saya juga menarik kesimpulan ini ya. Mungkin untuk kita orang dewasa ini memang harus butuh formula yang ekstra ataupun alasan yang ekstra untuk menghilangkan anxiety. Kenapa? Karena kalau diambil dari pengalaman saya waktu kecil dengan waktu dewasa itu memang berbeda teman-teman. Memang berbeda. Jadi ini asumsi saya pribadi. Jadi untuk anak-anak kecil itu bahagia, tertawa, tersenyum itu tidak perlu alasan yang banyak, tidak membutuhkan alasan yang besar. Berbeda dengan kita orang dewasa ini teman-teman. Untuk bahagia itu kita memerlukan alasan yang begitu kuat untuk bahagia. Berbeda sekali dengan anak-anak kecil teman-teman. Kalau tidak percaya lihat anak-anak kecil di luar itu. Begitu kecil alasan untuk membuat mereka itu tersenyum. Jadi kalau saya bilang itu mereka itu lebih gampang untuk ceria, lebih gampang untuk bahagia gitu. Berbeda dengan kita karena kita sudah terkontaminasi dengan beban-beban kehidupan, beban pikiran. Jadi ya pintar-pintar untuk menghibur diri, pintar-pintar untuk menghibur diri. Itu saran saya teman-teman. Bisa hilang, tapi butuh proses. Memang agak lama anxiety-nya. Jadi teman-teman jangan putus asa. Nah, pada video kali ini mungkin sekian yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, kalau perlu di share kepada temannya yang mungkin merasakan juga. Ya harapan saya sih dari mungkin sekian beberapa pengalaman yang saya bagikan akan ada 1, 2 atau bahkan semuanya kalau bisa itu yang bisa memotivasi teman-teman sehingga teman-teman itu sembuh lebih cepat. Kenapa? Karena saya tahu begitu beratnya perjuangan melawan anxiety dan psikosomatis ini. Anxiety dan psikosomatis teman-teman ya. Karena kalau asam lambungnya itu sebenarnya mudah, cuman anxiety dan psikosomatis ini ampun memang lama. Cukup sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.